Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Destia Nurul Komariah, NPM 19108010045, Rombel 02, Program Studi Aquakultur Universitas Tidar. Di sini, saya mempresentasikan hasil praktikum mata kuliah oseanografi mengenai kecepatan arus, kecerahan, suhu, salinitas, pH, dan gelombang. Ini adalah sumber literatur jurnal yang saya gunakan. Sumber literatur jurnal. Sumber literatur jurnal. Sumber literatur jurnal. 1. Metode pengambilan sampel. Metode pengambilan sampel kecepatan arus. Kecepatan arus diukur menggunakan dua botol bekas yang dihubungkan dengan tali sepanjang 30 cm. Botol pertama diisi dengan air yang berfungsi sebagai pemberat dan botol kedua dibiarkan kosong yang berfungsi sebagai pelampung. Kemudian, kedua botol tersebut dihanyutkan mengikuti arah arus dan secara bersamaan dengan pencatatan waktu menggunakan stopwatch dan pencatatan arah menggunakan kompas. Jika tali sudah merenggang, matikan stopwatch. Rumus dari kecepatan arus yaitu V atau kecepatan arus sama dengan S panjang tali yang digunakan per T atau waktu. Metode pengambilan sampel kecerahan menggunakan alat Cesidex, yaitu dengan cara memasukkan Cesidex ke perairan. Kemudian diukur di mana panjang tali Cesidex masih terlihat dan ketika panjang tali Cesidex tidak terlihat atau remang-remang. Rumus kecerahan yaitu D sama dengan K1 ditambah K2 dibagi 2. Gambar di samping merupakan Cesidex berwarna hitam putih karena hitam artinya menyerap cahaya dan putih artinya memantulkan cahaya. Metode pengambilan sampel suhu yaitu dengan cara mencelupkan 3/4 panjang termometer ke dalam perairan kurang lebih 2-3 menit. Kemudian amati nilai dengan cepat. Metode pengambilan sampel salinitas yaitu dengan cara memasukkan refraktometer ke dalam perairan. Kemudian baca batas pengukuran refraktometer dan lihat nilai salinitasnya. Metode pengambilan sampel pH ada dua cara. Yang pertama yaitu menggunakan kertas lakmus dengan cara mencelupkan kertas lakmus ke dalam perairan, kemudian amati perubahan warnanya. Yang kedua yaitu dengan menggunakan pH meter. Pertama, pH meter dikalibrasi. Kemudian setelah itu celupkan elektroda pH meter ke dalam sampel air sampai pH meter menunjukkan pembacaan tetap. Metode pengambilan sampel gelombang yaitu dengan cara mengukur tinggi air saat puncak dan saat lembah dengan tiang skala. Selisih puncak dan lembah merupakan tinggi gelombang. 2. Pengaruh arus, kecerahan, suhu, salinitas, pH, dan gelombang terhadap kualitas perairan lingkungan. 1. Pengaruh kecepatan arus terhadap kualitas perairan lingkungan. Menurut Saraswati Niluh dan kawan-kawan tahun 2017, arus berperan dalam pergerakan zat hara yang akan mempengaruhi kualitas perairan. Yang kedua, pengaruh kecerahan terhadap kualitas perairan lingkungan. Menurut Hamunabaigo dan kawan-kawan tahun 2018, kecerahan sangat mempengaruhi pertumbuhan biota laut dan proses fotosintesisnya. 3. Pengaruh suhu terhadap kualitas perairan lingkungan, yaitu dalam hal produktivitas perairan. Suhu juga mengendalikan kondisi ekosistem perairan, juga mempengaruhi metabolisme serta distribusi dari organisme di dalam perairan. 4. Pengaruh salinitas terhadap kualitas perairan lingkungan, yaitu salinitas akan mempengaruhi jasad-jasad hidup
organisme akuatik dan mempengaruhi pertumbuhannya. Yang kelima, pengaruh pH terhadap kualitas perairan lingkungan, yaitu pH akan mempengaruhi kesuburan perairan karena pH mempengaruhi kehidupan mikroorganisme seperti plankton yang sebagai produsen di perairan. 6. Pengaruh gelombang terhadap kualitas perairan lingkungan, yaitu dalam hal transportasi nutrien dan kebersihan permukaan air. Selain itu, gelombang juga berfungsi melakukan difusi gas-gas ke perairan. 3. Hubungan antara kecepatan arus, kecerahan, suhu, salinitas, pH, dan gelombang. Kecepatan arus, kecerahan, suhu, salinitas, pH, dan gelombang saling berkaitan satu sama lainnya. Menurut Indrayana Reandi dan kawan-kawan tahun 2014, kecepatan arus dapat mempengaruhi sebaran suhu dan salinitas. Kecepatan arus dapat mempengaruhi kecerahan air dengan banyaknya padatan tersuspensi yang dibawa arus akan menghambat cahaya matahari masuk ke dalam perairan. Arus juga dapat mempengaruhi pH air, yaitu dengan limbah di perairan akan tersebar dengan kecepatan arus, dan gelombang dapat mempengaruhi arah dan kecepatan arus. Suhu akan berbanding terbalik dengan salinitas. Jika nilai salinitas tinggi, maka nilai suhu akan rendah. Suhu juga sangat mempengaruhi pH air, karena jika suhu atau temperatur dalam suatu perairan rendah, maka akan meningkatkan kelarutan CO2 atau karbon dioksida sehingga dapat menurunkan pH air. Semakin lama penyinaran matahari, maka kecerahan air juga akan semakin dalam dan suhu juga akan ikut naik. Ini adalah daftar pustaka sumber literatur yang saya gunakan. Sekian presentasi dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.